warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan dengan saya Sarah Farisyah, saya Natasha Munazara. Kami akan menjelaskan materi tentang konsep biaya lingkungan pengukuran dan pelaporan. Yuk disimak materinya. Isu tentang kualitas air dan udara, karsinogen, pemanasan global, dan konsumsi berlebih terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbarui pun menjadi isu utama di kalangan masyarakat di setiap harinya. Banyak pemimpin bisnis yang tampil dan berbicara mengenai yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan menghasilkan barang dan jasa dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi masa muda untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa mendatang. Pada saat ini, banyak perusahaan sedang berusaha untuk mewujudkan di mana mereka secara bersamaan meningkatkan produksi barang dan jasa serta sekaligus mengurangi efek yang rusak terhadap lingkungan dari produk tersebut. Pengaplikasian biaya perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan tersebut disebut juga sebagai environmental cost atau AC, dan diantaranya mencakup untuk keperluan pemasangan scrubber di saluran pembuangan asap pabrik agar sesuai dengan peraturan pemerintah, perbaikan proses produksi untuk menghindari atau mengurangi pencemaran lingkungan, dan pembersihan sungai yang sudah tercemar. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai biaya lingkungan yang dibebankan terhadap perusahaan. Peningkatan efisiensi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Dalam hal ini terdapat sejumlah dari insentif dan penyebab peningkatan efisiensi tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan menginginkan produk yang lebih bersih, yaitu produk yang diproduksi dengan tanpa merusak lingkungan. Yang kedua, para pegawai lebih suka bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga akan mendorong untuk menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga, perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan cenderung memperoleh keuntungan eksternal seperti biaya modal dan tingkat asuransi yang lebih rendah. Yang keempat, kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan keuntungan sosial yang signifikan, seperti keuntungan bagi kesehatan manusia. Hal ini kemudian akan memperbaiki citra perusahaan dan memperkuat kemampuan perusahaan tersebut dalam menjual barang dan jasanya. Yang kelima, fokus pada perbaikan kinerja lingkungan membangkitkan keinginan para manajer untuk melakukan inovasi dan menjadi peluang baru. Yang keenam, pengurangan biaya lingkungan dapat mempertahankan atau menciptakan keunggulan bersaing. Model biaya kualitas lingkungan. Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kemungkinan terjadinya kualitas lingkungan yang buruk. Dengan demikian, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Berdasarkan definisi ini, biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya pencegahan lingkungan atau environmental prevention cost adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Misalnya, biaya untuk evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya deteksi atau detection cost. Biaya deteksi lingkungan atau environmental detection cost adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Dalam hal ini, standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan dapat didefinisikan dengan 3 cara, yaitu
Yang pertama, peraturan pemerintah. Yang kedua, standar sukarela atau ISO 14001 yang dikembangkan oleh International Standard Organization. Dan yang ketiga, kebijakan lingkungan yang dikembangkan manajemen. Ketiga, biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Biaya kegagalan internal lingkungan atau environmental internal failure cost adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi, biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengelola limbah dan sampah ketika diproduksi. Yang keempat adalah biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya kegagalan eksternal lingkungan atau environmental external failure cost adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, biaya kegagalan eksternal yang direalisasi. Yang kedua, biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi itu adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Sedangkan biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasi itu adalah biaya yang disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Berikut adalah tabel kategori biaya lingkungan. Ada 4 aktivitas, yaitu aktivitas pencegahan, aktivitas kegagalan internal, aktivitas deteksi, dan aktivitas kegagalan internal. Yang pertama itu ada aktivitas pencegahan, yaitu mengevaluasi dan memilih pemasok, mengevaluasi dan memilih alat untuk mengendalikan polusi, mendesain proses, mendesain produk, melaksanakan studi lingkungan, mengembangkan sistem manajemen lingkungan, mendaur ulang produk, memperoleh sertifikasi ISO 14001. Yang kedua itu ada aktivitas kegagalan internal, seperti mengoperasikan peralatan pengendalian polusi, mengolah dan membuang sampah beracun, memelihara peralatan polusi, mendapatkan lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah, mendaur ulang sisa bahan. Yang ketiga itu ada aktivitas deteksi, yaitu mengaudit aktivitas lingkungan, memeriksa produk dan proses, mengembangkan ukuran kerja lingkungan, menguji pencemaran, memverifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, mengukur tingkat pencemaran. Yang keempat itu ada aktivitas kegagalan internal seperti membersihkan danau yang tercemar, membersihkan minyak yang tumpah, membersihkan tanah yang tercemar, yang menyelesaikan klaim kecelakaan pribadi berhubungan dengan lingkungan, merestorasi tanah ke keadaan alamiahnya, hilangnya penjualan karena reputasi lingkungan yang buruk, menggunakan bahan baku dan listrik secara tidak efisien, menerima perawatan medis karena polusi udara es, hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran, hilangnya manfaat danau sebagai tempat rekreasi, rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat. Pelaporan biaya lingkungan merupakan suatu proses yang penting jika sebuah organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Langkah yang perlu dilakukan dalam proses ini adalah melaporkan secara rinci mengenai seluruh biaya lingkungan yang relevan berdasarkan kategorinya. Pelaporan biaya lingkungan menurut kategori ini akan memberikan dua hasil yang penting, yaitu dampak lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan dan jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Biaya lingkungan tampaknya dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara signifikan. Laporan biaya juga menyediakan informasi yang berhubungan dengan distribusi relatif dari biaya lingkungan. Dari total biaya lingkungan, umumnya hanya sekitar 20% sajalah yang berasal dari kategori pencegahan dan deteksi, sementara 80% lainnya umumnya berasal dari biaya lingkungan yang dikategorikan sebagai biaya kegagalan. Selanjutnya adalah laporan keuangan.
keuangan lingkungan. Ada 3 jenis keuntungan dalam keuangan lingkungan ini, yaitu pemasukan, penghindaran biaya atau penghematan berjalan, dan penghematan saat ini. Yang pertama adalah pemasukan. Pemasukan ini mengacu pada pendapatan yang mengalir ke dalam organisasi karena tindakan lingkungan, seperti mendaur ulang kertas, menemukan aplikasi baru untuk limbah yang tidak berbahaya, misalnya untuk membuat papan mainan, dan juga meningkatkan penjualan karena penguatan citra lingkungan. Jenis keuntungan yang kedua adalah penghindaran biaya atau penghematan berjalan. Penghindaran biaya ini mengacu pada penghematan berjalan yang dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya. Saat ini penghematan mengacu pada pengurangan biaya lingkungan yang dicapai tahun ini. Dengan membandingkan keuntungan yang didapat dengan biaya lingkungan yang terjadi pada periode tertentu, suatu laporan keuangan lingkungan akan dapat disusun. Keuntungan yang ketiga adalah penghematan saat ini. Penghematan saat ini adalah dengan membandingkan keuntungan lingkungan yang diperoleh dengan biaya lingkungan yang terjadi dalam periode tertentu, dapat disusun suatu laporan keuangan lingkungan. Manajer dapat menggunakan laporan tersebut untuk menilai kemajuan atau keuntungan yang dihasilkan dan potensi kemajuan atau biaya lingkungan. Pembahasan yang terakhir adalah tentang pembebanan biaya lingkungan. Pembebanan biaya lingkungan ini dibagi menjadi 2, yaitu pembebanan biaya lingkungan berbasis fungsi dan pembebanan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Yang pertama adalah pembebanan biaya lingkungan berbasis fungsi. Pada sebagian besar sistem akuntansi biaya lingkungan disembunyikan di dalam overhead. Dengan menggunakan definisi biaya lingkungan dan kerangka kerja klasifikasi yang baru dikembangkan, biaya lingkungan harus terlebih dahulu dipisahkan ke dalam kelompok biaya lingkungan. Setelah dipisahkan ke dalam kelompoknya sendiri, penghitungan biaya berbasis fungsi akan membebankan biaya-biaya tersebut pada produk individual dengan menggunakan penggerak tingkat unit, seperti jumlah jam tenaga kerja dan jam mesin. Pendekatan ini dapat berjalan baik untuk produk yang homogen, akan tetapi dalam perusahaan yang memiliki banyak produk yang bervariasi, pembebanan berbasis fungsi dapat mengakibatkan distorsi biaya. Yang kedua adalah pembebanan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Munculnya penghitungan biaya berbasis aktivitas ini memfasilitasi penghitungan biaya lingkungan. Penelusuran biaya lingkungan ke produk-produk yang menyebabkan biaya-biaya tersebut merupakan syarat utama dari sistem akuntansi lingkungan yang baik. Dalam hal ini, diperlukan pembebanan biaya dengan menggunakan hubungan sebab dan akibat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.